Parlemen ini menjadi salah satu, apa ya, troublemaker di situ. Menjadi salah satu pihak yang, ya, tertuding begitu, melakukan tindak pidana korupsi. Makanya ketika tercermin terhadap jumlah anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi tadi, ini tidak aneh. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengadakan sidang paripurna pertama untuk menentukan program legislasi nasional prioritas untuk tahun 2025. Namun, kalau kita melihat bagaimana susunan daftar rancangan undang-undang yang bakal dibahas sepanjang tahun depan, kita sepertinya cukup skeptis karena tidak ada daftar itu yang memasukkan rancangan undang-undang tentang perampasan aset dan pembatasan uang kartal. Padahal kedua rancangan undang-undang ini telah lama banyak pihak yang mengusulkan untuk segera dibahas. Bahkan periode kemarin pemerintah telah mengusulkan kepada DPR untuk bagaimana membahas bersama-sama untuk segera membuat sebuah regulasi sehingga kerugian negara, baik dari sisi korupsi maupun dari tindak kejahatan yang lain, itu dapat dirampas untuk kemudian digunakan untuk pembangunan negara. Sepertinya fakta ini menjelaskan bagaimana sebenarnya watak-watak parlemen. Apakah parlemen kita memang parlemen yang aspiratif dan parlemen yang akuntabel untuk mempertanggungjawabkan bagaimana pelaksanaan mandat rakyat yang mereka dapatkan. Hal-hal seperti inilah yang kemudian akan kita bahas lebih lanjut dalam diskusi kali ini. Karena dari undang-undang yang telah kita miliki sekarang, memang ketentuannya tidak begitu tegas dan tidak memiliki kemampuan eksekutorial untuk bagaimana merampas sebenarnya uang negara ataupun uang rakyat dari, ya, pelaku-pelaku tindak pidana itu. Judi online misalnya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan bahwa sepanjang tahun 2023 itu ada 186 juta transaksi judi online dengan nilai sebesar 327 triliun. Ini bukan nilai yang kecil tentu saja, baru sepanjang tahun 2023. Presiden Prabowo bahkan menyatakan potensi kebocoran uang negara sebanyak 981 triliun. Ini kalau kita berbicara baru dari judi online. Belum lagi kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang kemarin terjadi. Misalkan kasus kerusakan lingkungan karena terjadinya korupsi besar-besaran dalam pertambangan timah. Kemudian kita juga berbicara bagaimana banyaknya kerugian uang masyarakat karena terjadi skema Ponzi atau penipuan online yang dilakukan oleh Koperasi Indosuria, Jiwasraya, Asabri, dan saya kira banyak yang lain. Padahal kita sangat berharap dengan berfungsinya lembaga parlemen kita. Oleh karena itu, saya sebenarnya awalnya cukup yakin bahwa lembaga parlemen kita itu sudah reformis sesuai dengan semangat reformasi yang telah mengorbankan darah dan keringat dari mahasiswa dan beragam kelompok masyarakat Indonesia pada tahun 1998. Dan reformasi ini sebenarnya bukan hanya berbicara demokratisasi dan keterbukaan politik, tetapi juga betul-betul merombak bagaimana struktur ketatanegaraan. Ini tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi parlemen. Sebelum reformasi terjadi, titik tekan pembentukan legislasi itu memang berada di pemerintah, eksekutif. Tetapi pasca reformasi, sebenarnya titik tekan dari pembentukan legislasi itu berada di tangan DPR. DPR punya hak untuk mengajukan pengusulan atau inisiatif pembentukan rancangan undang-undang, juga bersama-sama dengan pemerintah untuk melakukan pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.
dari undang-undang yang telah sama-sama dibahas itu. Ya tentu ini suatu pelaksanaan dari hasrat besar kolektif masyarakat Indonesia pada tahun 1998 dulu. Apakah kemudian fungsi ini telah dilaksanakan dengan optimal? Saya rasa memang dengan apa yang tadi di awal saya sampaikan beberapa fakta-fakta itu, terus terang saja kinerjanya belum optimal. Dari 3 fungsi yang dimiliki DPR, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ini sepertinya belum optimal. Baiklah, kita kemudian akan sedikit mengupas lebih mendalam terkait apakah kemudian asumsi saya tadi menyatakan fungsi itu belum optimal. Dari ketiga fungsi itu, yang pertama tentu kita berbicara dari sisi fungsi legislasi. Dari riset yang saya lakukan, saya mencoba mempelajari bagaimana tren realisasi pembentukan undang-undang DPR periode kemarin. Sepanjang periode 2020 sampai 2024, itu ada 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas. Dan dari 248 itu, 179 rancangan undang-undang itu berasal dari hak inisiatif DPR. Sementara pemerintah hanya menyampaikan sebanyak 86 rancangan undang-undang inisiatif. Kelihatannya memang dari perbandingan atau komposisi ini, DPR ini kelihatannya sangat aspiratif gitu, mengusulkan begitu banyak undang-undang sebanyak 179. Ini kan tentu jumlah yang cukup banyak begitu, untuk mengatur beragam sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ternyata dari 179 rancangan undang-undang itu, yang direalisasikan itu hanya 48 saja. Ini kan tentu nilai yang sangat kecil. 48 yang berhasil diselesaikan selama 5 tahun, periode itu, 1 periode itu, sementara yang direncanakan itu ada 179. Ini baru berbicara dari sisi realisasi. Kemudian kalau kita melihat, misalkan per tahun ya, dalam laporan tahunan DPR ya, yang saya baca itu 2023 sampai 2024. Ternyata memang RUU baru, yang betul-betul baru inisiatif dari DPR itu hanya 10 rancangan undang-undang, atau sekitar 21% saja. Sementara 79% itu merupakan repetisi atau pengulangan dari rancangan undang-undang tahun sebelumnya, tahun 2023 maupun tahun 2022. Ini kan tentu sangat problematik. Kita belum lagi berbicara terkait dengan kualitas dari pembentukan undang-undang itu. Secara prosedural, sebenarnya kan memang kan setiap undang-undang yang akan dibentuk, itu kan harus berlandaskan pada sebuah kajian akademik, yang kita kenal dengan istilah naskah akademik. Ya memang secara formil, baik pemerintah maupun dengan DPR, sama-sama berpatokan terhadap naskah akademik itu, seharusnya. Tetapi pada kenyataannya, banyak pihak yang juga mengkritik fakta ini kok. Banyak undang-undang yang lahir tidak berlandaskan, tidak berpijak pada naskah akademik. Naskah akademik menyatakan, menyimpulkan, merekomendasikan A, norma-norma yang kemudian disepakati justru mengarah ke B. Ini kan tidak nyambung. Ini fakta umum lah, saya pikir banyak pihak yang, ya kita sama-sama tahu terkait, kenyataan ini kan begitu. Kemudian dari sisi kualitas yang tadi saya sampaikan, belum lagi kita berbicara terkait dengan banyaknya undang-undang yang dimohonkan pembatalannya ke Mahkamah Konstitusi. Ya ini tentu menjadi satu paradoks yang lain. Seharusnya kan kalau berbicara kualitas, undang-undang itu kan sepanjang itu sesuai dengan harapan masyarakat, maka ya rakyat happy, senang, ya ngapain dimohonkan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika itu terjadi, berarti kan ada something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah dengan norma yang diatur dalam undang-undang itu. Dalam laporan tahunan Mahkamah Konstitusi tahun 2024, dari 136 perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2023, ada 13 perkara atau 9% yang disetujui, atau undang-undang yang dimohonkan itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi dibatalkan.
Sementara yang ditolak itu sebanyak 57 perkara atau 40% saja. Kalau kita bandingkan ini kelihatannya memang, ah, cuma 13 perkara kok yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi untuk dibatalkan undang-undang itu. Oh, yang oleh Mahkamah Konstitusi ditolak ada 57 perkara, 40% dari situ. Tapi kita harus ingat bahwa 49% ini kan 9% dinyatakan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, 40% dinyatakan tidak dibatalkan. Tetapi ada 51% perkara yang oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak dapat diterima atau ditarik kembali. Apa makna itu? Artinya adalah tidak dapat diterima dan ditarik kembali, perkara itu belum sempat dibahas, bagaimana materi dari norma yang kemudian dimohonkan untuk dibatalkan. Itu terjadi karena pihak-pihak yang kemudian memohonkan itu tidak memenuhi syarat, tidak punya legal standing, sehingga ya belum sempat untuk dibahas. Benar nggak sih undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi? Ya karena syarat formil itu tidak terpenuhi, maka tidak jadi dibahas. Dengan demikian sebenarnya, dari 51% perkara yang tidak sempat dibahas oleh Mahkamah Konstitusi, sebenarnya ada potensi eee, terjadi potensi akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, atau undang-undang itu sangat potensial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya pikir kita perlu lebih kritis dan cermat ya, memahami bagaimana fakta-fakta statistik di Mahkamah Konstitusi ini ya. Jangan sampai kita menganggap, "Ah, udah bagus kok DPR kerjanya, ada 40% kok yang masyarakat itu memohonkan pembatalannya ditolak sama Mahkamah Konstitusi." Tidak begitu faktanya. Kita harus kritis dan cermat di situ, sekali lagi. Kita berbicara ya, selain itu fungsi legislasi. Kalau kita berbicara dari sisi pengawasan, DPR itu kan sebenarnya punya mandat konstitusional untuk mengawasi kerja-kerja eksekutif. Ini harus dilakukan dan memang sebenarnya ada banyak perangkat ya di situ ya. Di situ ada panitia khusus, ada angket dan seterusnya lah. Tetapi anomalinya adalah justru kerja-kerja DPR yang diawasi oleh masyarakat. Kita lihatlah kemarin contohnya ketika terjadi, eee, rancangan untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Oh, itu rakyat itu melakukan demonstrasi, bergemuruh. Kemudian terjadi rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang Pilkada. Demonstrasi itu menyebar di mana-mana itu, bahkan terjadi bentrokan dan sangat ramai waktu itu kan. Ini kan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR ini sebenarnya itu akan seperti apa? Kenapa justru DPR yang diawasi oleh rakyat? Ini kan menjadi problematik berikutnya kan begitu. Makanya menurut survei Kompas tahun 2024, DPR dipandang sebagai lembaga yang berkinerja buruk. Apalagi memang kemarin di akhir masa kerja ya, di September 2024. Atau dalam survei yang lain oleh indikator politik ketika melakukan survei terhadap sebenarnya sih kinerja dari lembaga penegak hukum dan politik seperti apa, DPR bersama-sama dengan partai politik itu sebagai 2 lembaga dengan skor paling rendah, yang paling tidak dipercaya oleh publik. DPR itu mendapatkan skor 58%, sedikit lebih tinggi dari partai politik yang paling rendah skornya itu cuma 51%. Ya padahal kita sama-sama tahu kan kalau DPR itu kan isinya kan ya partai-partai politik juga. 11-12 ini kan 2 lembaga atau institusi ini. Tentu ini otokritik lah, baik kepada DPR maupun kepada partai politik. Untuk bagaimana menyiapkan kaderisasi, kemudian ya menyiapkan ya kader-kader yang punya kompetensi serta integritas untuk mengisi pos-pos jabatan publik di lembaga parlemen. Sementara yang lain, kalau kita juga berbicara efektivitas fungsi pengawasan DPR ini, ternyata memang kenapa?
rekomendasi fungsi pengawasan DPR itu kerap kali diabaikan oleh pemerintah. Saya mengutip laporan dari Indonesian Parliamentary Center ya, IPC, tahun 2024 bahwa dari rapat pengawasan yang dilakukan oleh DPR kepada pemerintah itu, rekomendasi rapat pengawasan yang dilaksanakan atau diatensi oleh pemerintah itu cuma berjumlah 37% saja. Sementara 67% itu ya hanya masuk ke laci aja, bahkan ya mungkin dibuang ke tong sampah, tidak diatensi, tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Ini kan juga masalah, padahal mandat konstitusional ini kan harus dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, ini perintah konstitusi. Tapi oke lah, itu kan di wilayah normatif, tapi begitulah faktanya kan begitu. Belum lagi kita berbicara ya pelaksanaan fungsi anggaran. Karena DPR ini memang didesain oleh konstitusi ini pasca amandemen itu menjadi dalam tanda kutip ini lembaga super body itu. Fungsi legislasi yang tadi telah saya sampaikan, kemudian fungsi pengawasan. Fungsi anggaran itu ada satu yang kita kenal dengan badan anggaran. Salah satu alat kelengkapan dewan di DPR RI itu punya fungsi untuk melakukan realokasi postur anggaran, kegiatan kementerian, lembaga, bahkan transfer ke daerah. Makanya dalam setiap rencana pembahasan anggaran, Banggar ini punya posisi yang sangat strategis. Jadi punya fungsi untuk melakukan realokasi, baik dana perimbangan, dan alokasi khusus, dan alokasi umum. Makanya banyak daerah-daerah itu dalam tanda kutip juga itu kan melakukan lobi-lobi anggaran. Ya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Toh setiap daerah itu kan sangat berharap kan dapat alokasi dana dari pusat untuk pembangunan daerahnya kan. Karena begitu berkuasanya badan anggaran ini, seringkali memang terjadi moral hazard atau penyalahgunaan kewenangan. Makanya tidak aneh kalau dalam temuan Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2024, anggota parlemen itu menempati urutan ketiga sebagai pelaku tindak pidana korupsi setelah swasta dan birokrasi. Oleh karena itu, fungsi anggaran ya yang sebenarnya pelaksanaan mandat dari masyarakat untuk betul-betul ikut menentukan, mengawasi, mengevaluasi bagaimana kerja-kerja budgeting eksekutif. Justru parlemen ini menjadi salah satu apa ya, troublemaker di situ. Menjadi salah satu pihak yang ya tertuding begitu melakukan tindak pidana korupsi. Makanya ketika tercermin terhadap jumlah anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi tadi, ini tidak aneh. Oleh karenanya banyak masyarakat yang skeptis. Apakah parlemen kita betul-betul telah reformis? Atau jangan-jangan itu hanya jargon dan mitos semata? Bagaimana menurut teman-teman semua? Demikian pemantik dalam diskusi kali ini. Terima kasih.